Sebelum melanjutkan video ini, Mimin mau ngingetin kalau konten ini mengandung spoiler. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dimulai Dari Nol. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman saat mendengar kata peppermint? Aromaterapi, permen, atau wanginya yang nyegerin? Nggak salah sih kalau teman-teman berpikiran demikian. Film dengan genre action drama ini diperankan oleh Jennifer Garner sebagai pemeran utamanya, yang dalam film bernama Riley North. Peppermint menyajikan cerita tentang transformasi Jennifer atau Riley dari yang seorang ibu rumah tangga biasa menjadi wanita ahli bela diri yang membalaskan dendam atas pembunuhan suami dan putrinya. Lantas seperti apa kisah dan keseruan dari film Peppermint ini? Langsung saja pembahasannya dimulai dari nol. 5 tahun sebelumnya, Riley adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai teller bank di Los Angeles dan memiliki keluarga kecil dengan seorang suami yang bernama Chris North yang memiliki sebuah bengkel mekanik yang hampir bangkrut, dan seorang putri berusia 10 tahun yang bernama Charlie. Suatu hari, Chris diajak oleh seorang temannya yang bernama Mickey untuk melakukan perampokan terhadap seorang raja bandar obat-obatan terlarang yang bernama Diego Garcia. Namun Chris menolaknya karena ia tahu resiko yang didapat pasti sangat berbahaya. Pada malam hari saat ulang tahun putrinya Charlie, Riley mengajak sang putri dan suami untuk pergi makan pizza dan ke karnaval Natal. Di waktu bersamaan, ternyata sang teman Mikey melakukan aksi perampokan seorang diri, dan saat itu Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Mickey. Dan ya tentu saja si Mickey ketahuan dan berakhir dengan COD bersama malaikat maut. Keputusan Chris menolak ajakan Mickey adalah sesuatu hal yang sangat tepat. Tapi meski begitu, ternyata nyawa Chris juga dalam bahaya. Karena sebelumnya Mikey telah memberitahu pada sang bandar Diego Garcia bahwa dia tadinya memiliki teman dalam aksi tersebut. Malam itu dilalui keluarga Riley dengan bahagia. Mereka bersenang-senang di karnaval, menaiki banyak wahana, foto booth, dan terakhir mereka memesan es krim rasa coklat dan peppermint untuk sang putri. Ya, sepertinya dari sinilah nama film didapat, Peppermint. Karena setelah pembelian es krim rasa peppermint inilah kejadian tragis bermula. Seperti yang sebelumnya Mimin jelaskan, meskipun Chris tidak ikut dalam aksi perampokan, namun nyawanya tetap saja dalam bahaya. Saat mereka berjalan menuju mobil untuk pulang sambil menikmati es krim, mereka ditembak secara brutal oleh sekelompok orang suruhan Diego Garcia yang telah menunggu mereka di parkiran. Naas bagi Riley, Chris dan Charlie langsung meninggal di tempat pada kejadian tersebut. Sementara Riley mengalami koma dan sadar setelahnya setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Saat sadar dari koma, Riley pun langsung diminta keterangan sebagai saksi dan mengidentifikasi para pelaku yang menembak suami dan anaknya. Berdasarkan apa yang dia ingat dan dia lihat saat kejadian, Riley pun berhasil mengenali para pelaku yang berjumlah 3 orang. Persidangan untuk ketiga pelaku pun akan segera dilaksanakan. Di saat penderitaan dan kesedihan sedang dirasakan Riley, seorang pengacara dari ketiga pelaku mendatanginya, menyuap dengan sejumlah uang dan meminta Riley untuk melupakan kasus yang ia alami. Ya, bahasa lainnya diselesaikan secara kekeluargaan lah ya. Aduh. Tentu saja Riley sangat marah dan menolak kesepakatan bobrok tersebut dan mengusir sang pengacara dari rumahnya. Namun ia mendapat ancaman dari sang pengacara bahwa ia tidak akan mendapatkan keadilan sesuai yang ia harapkan. Hari keputusan pengadilan pun tiba. Seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa motor. Maksudnya tangga, hehe. Keadilan tidak didapatkan oleh Riley. Pada saat persidangan, Riley terpojokan dan sang pengacara pelaku berdalih bahwa keterangan yang diberikan Riley tidak cukup kuat untuk menjebloskan para pelaku ke dalam penjara. Dan ia menganggap bahwa Riley bisa saja mengada-ngada dan depresi karena kejadian tersebut. Seberapa kerasnya Riley berusaha menjelaskan dan sekuat tenaga membela diri, sepertinya sia-sia saja
karena ia terpojok dan tidak ada yang membelanya. Karena tentu saja sebelumnya para oknum pengacara, hakim, dan jaksa telah mendapatkan suap dari sang raja bandar Diego Garcia. Riley pun harus menelan pil pahit ketika hakim memutuskan bahwa ketiga pelaku dinyatakan tidak bersalah. Ia pun sangat kecewa dan marah serta berusaha untuk menyerang para pelaku. Bukannya simpati yang ia dapatkan, Riley malah dianggap mengalami masalah mental dan diperlakukan dengan tidak baik, serta hakim memintanya untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Beruntung, Riley berhasil kabur saat petugas berusaha membawanya ke rumah sakit jiwa dan berlari dengan penuh kesedihan. 5 tahun pun berlalu, Riley pun hilang bagai ditelan bumi dan tidak pernah muncul ke permukaan. Namun, satu persatu kejadian kasus pembunuhan misterius pun terjadi, dan semua yang menjadi korban dalam pembunuhan adalah orang-orang yang berhubungan dengan kasus pembunuhan keluarga Riley. Mulai dari pelaku pembunuhan, hakim, jaksa, dan pengacara yang terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan keluarga Riley. Hal ini tentu saja membuat polisi dan detektif curiga, dan tentu saja mereka langsung mengaitkan kasus ini ada hubungannya dengan Riley dan sebagai aksi balas dendam. Polisi pun mencari tentang informasi dan keberadaan Riley, dan bahkan FBI pun sampai turun tangan atas kejadian ini. Mereka pun berhasil mendapatkan histori perjalanan serta rekaman CCTV yang berhubungan dengan Riley. Namun mereka tidak berhasil menemukan di mana keberadaan Riley saat ini. Ya, bicara tentang Riley, 5 tahun tidak muncul ke permukaan. Tentunya Riley yang sekarang sangat berbeda dengan Riley 5 tahun yang lalu. Alih-alih dengan mudah tertindas, Riley yang sekarang justru memiliki mental, keberanian, dan siap tempur untuk melakukan aksi balas dendam terhadap orang-orang yang membunuh dan memperlakukan tidak adil terhadap keluarganya. Setelah satu persatu orang yang terlibat dalam kasus yang dialaminya berhasil ia singkirkan, selanjutnya tujuan akhir adalah mendapatkan dan menyingkirkan otak pelaku dari pembunuhan keluarganya. Ia pun mulai menyelidiki orang-orang yang bekerja untuk Diego dan tempat-tempat yang biasa dilakukan untuk bertransaksi atas bisnis haram yang dilakukan oleh Diego. Dalam perjalanan penyelidikan yang dilakukan, tentu saja Riley menghadapi berbagai rintangan dengan menghadapi para anak buah Diego yang pastinya dipersenjatai dengan senjata tajam. Aksi perkelahian pun terjadi. Dan tentu saja dengan pembelajaran yang ia lakukan selama 5 tahun, Riley berhasil membabat habis para anak buah Diego. Riley pun berhasil mendapatkan satu pekerja Diego yang ia tugaskan untuk memperingatkan Diego apa yang akan terjadi ke depannya. Diego pun marah, merasa terancam dan meminta para anak buahnya untuk segera menemukan Riley dan membunuhnya. Dalam usaha pencariannya, Riley pun berhasil menemukan gedung atau pabrik yang digunakan Diego untuk bertransaksi dan memproduksi obat-obatan terlarang. Saat Riley berhasil masuk, ia menemukan banyak kejanggalan dan hal-hal aneh yang ternyata gedung itu adalah jebakan bagi dirinya yang telah dipersiapkan Diego. Saat mengetahui bahwa Riley berada di dalam gedung, dengan segera gedung langsung diledakkan. Bukan Riley namanya. Kalau ia gagal dan mati sia-sia. Dalam ledakan tersebut, ia berhasil kabur dan selamat dari kejadian tersebut. Di sisi lain, detektif dan FBI terus mencari keberadaan Riley dan menemukan tempat yang diketahui bernama Skate Row, yang merupakan tempat kumuh yang dihuni oleh para tunawisma. Tempat tersebut berubah dari yang sebelumnya tinggi tingkat kejahatan menjadi tempat yang aman dan minim kejahatan dalam beberapa waktu terakhir. Detektif dan FBI pun berhasil menemukan lokasi yang bernama Skate Row tersebut dan ditemukan fakta bahwa ternyata pemukim yang tinggal di daerah tersebut menganggap Riley sebagai malaikat karena telah membuat tempat tersebut menjadi aman. Bahkan terdapat lukisan tembok dalam ukuran besar yang menggambarkan Riley sebagai malaikat. Kembali ke Riley. Ceritanya ia berhasil menemukan dan mengikuti anak buah Diego yang sebelumnya meledakkan bom di gedung. Riley pun berhasil menemukan kediaman Diego
yang pada saat itu mereka mengira sudah aman dan Riley sudah mati. Satu persatu para penjaga pun berhasil dilumpuhkan oleh Riley, dan setelah melewati beberapa serangan, ia pun berhasil menemukan Diego. Saat Riley akan mengeksekusi Diego, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan putri dari Diego yang seketika membuat Riley teralihkan pikirannya dan teringat akan sang mendiang putrinya. Momen itu pun dimanfaatkan Diego untuk menyerang Riley, dan Diego pun berhasil kabur. Aksi balas dendam Riley pun gagal saat polisi datang ke lokasi kediaman Diego. Selain itu, ia juga terluka. Baik Riley maupun Diego, mereka berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, Diego berhasil mendapatkan informasi lokasi dari Riley yang bertempat di Skate Row, dan sangat mengejutkan bahwa Diego mendapat informasi tersebut dari sang detektif yang menangani kasus pembunuhan keluarga Riley. Padahal Mimin tadinya ngira kalau detektif senior yang terlibat dalam kejadian ini. Ternyata Mimin suuzon. Astagfirullahaladzim. Maafin Mimin ya Allah karena berburuk sangka. Oke, kembali ke topik. Diego pun berhasil sampai ke lokasi Skate Row. Bersama anak buahnya, ia pun berpencar untuk menemukan Riley yang saat itu dalam kondisi tidak baik karena terluka akibat serangan Diego sebelumnya. Untungnya Riley sadar si Diego dan anak buah sedang berada di lokasi, dan satu persatu anak buah Diego berhasil dilumpuhkan oleh Riley. Saat Riley mulai terpojok oleh persembunyiannya, ia menemukan sebuah handphone yang diketahui dimiliki oleh agen FBI yang telah terbunuh, dan pelakunya adalah detektif yang berkhianat. Tidak kehilangan akal, Riley pun memanfaatkan HP tersebut untuk siaran langsung di sosial media dan juga menyiarkan langsung di televisi dan mengatakan di mana lokasi ia berada serta para pembunuh and the gang. Alhasil siaran tersebut pun diketahui oleh para polisi dan mereka pun bergegas mendatangi tempat tersebut. Saat polisi tiba di lokasi, Diego and the gang pun kocar-kacir berlarian. Riley pun berhasil mengejar Diego dan melumpuhkannya. Ia menghajarnya dan dapat ditebak, Diego berakhir dengan COD bersama malaikat maut. Setelah membunuh Diego, Riley pun berhasil kabur. Polisi pun mencari keberadaan Riley dan diketahui ia berada di makam suami dan putrinya untuk mengatakan bahwa ia berhasil membalaskan dendam mereka. Di akhir film, Riley berada di rumah sakit dan berada dalam pengawasan ketat kepolisian dan FBI, terbaring di ranjang pasien dalam keadaan tangan terborgol. Namun ia berhasil melarikan diri setelah sang detektif senior yang tadi Mimin kira pembelot memberikan kunci borgol secara diam-diam dan merasa berterima kasih kepada Riley karena ia telah membantu polisi membongkar banyak tindakan kejahatan dan kasus korupsi di lingkungan kepolisian. Film pun selesai. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk menonton? Film ini tersedia di layanan resmi Netflix. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.